Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safti Diapurnamasari dari Prodi Perbankan Syariah kelas D IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lafal dari segi cara menunjukkan makna. Menurut jumhur mutakalimin selain Hanafiyah, lafal dari segi cara menunjukkan makna dapat dibagi menjadi dua, yaitu al-mantuk dan al-mafhum. Al-mantuk sendiri terbagi menjadi dua, yakni mantuk sarih dan mantuk ghairu sarih. Al-mafhum juga demikian, dapat terbagi menjadi dua, yakni mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Yang pertama kita akan membahas mantuk. Pengertian mantuk. Mantuk secara etimologi berarti sesuatu yang diucapkan. Sedangkan menurut istilah usul al-fiqh bahwa apabila suatu hukum dipahami secara langsung dari lafal yang tertulis, maka cara seperti ini yang disebut pemahaman secara mantuk. Macam mantuk yang pertama, mantuk sarih. Mantuk sarih yaitu makna secara tegas yang ditunjukkan suatu lafal sesuai dengan penciptaannya, baik secara penuh atau berupa bagiannya. Misalnya, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa imasna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ayat tersebut mencantumkan hukum boleh kawin lebih dari satu orang dengan syarat adil. Jika tidak, maka wajib membatasi satu saja. Mantuk sari ini dikenal dengan istilah ibarah an-nas dalam kalangan ulama Hanafiyah. Macam mantuk yang kedua, yaitu mantuk ghairu sarih. Mantuk ghairu sarih yaitu pengertian yang ditarik bukan dari makna asli suatu lafal, tetapi sebagai konsekuensi dari suatu ucapan. Mantuk ghairu sarih dapat terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu al-iqtida, yang kedua al-ima, dan yang ketiga al-isyarah. Al-iqtida adalah maksud dari seorang mutakallim yang dapat dipahami tergantung pada kesahan perkataan atau kebenarannya, baik secara syar'i maupun secara akal atas makna yang muncul. Al-ima atau disebut juga tanbih adalah bergabungnya maksud mutakallim dalam sebuah ungkapan dengan sifat yang menjadi ilat akan hukum yang terkandung di dalamnya, sebagaimana bergabungnya perintah tentang membebaskan budak dengan perkara waqo', di mana waqo' adalah ilat akan kewajiban membebaskan budak. Yang ketiga, al-isyarah adalah bukan yang dimaksud dari mutakallim. Sebagai contoh, wa hamalahu wa fishaluhu salasuna syahron, dan ayat wa fishaluhu fi amin, yang dapat dipahami dari sini bahwa hamil paling sebentar adalah 6 bulan. Selanjutnya poin yang kedua yaitu tentang mafhum. Pengertian mafhum. Mafhum secara etimologi adalah sesuatu yang dipahami dari suatu teks. Sedangkan pengertian mafhum menurut ulama usul adalah pengertian tersirat dari suatu lafal atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan. Macam mafhum yang pertama yaitu mafhum muwafaqah, yakni pengertian yang dipahami sesuatu menurut ucapan lafaz yang disebutkan. Mafhum ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama,
fahwal kitab, yaitu apabila yang tidak diucapkan atau maf'um itu lebih utama dikenai hukum daripada yang diucapkan atau mantuk. Contohnya dalam firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Seperti memukul orang tua lebih tidak boleh hukumnya. Sedangkan kata-kata yang keji saja tidak boleh atau dilarang, apalagi memukulnya. Yang kedua yaitu lahnal khitab, yaitu apabila yang tidak diucapkan atau maf'um itu sama hukumnya dengan yang diucapkan atau mantuk. Contohnya dalam firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya perutnya. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Dalam firman tersebut dijelaskan, memakan harta anak yatim adalah haram. Hukum ini dapat dari mantuk. Membakar hartanya atau mensia-siakannya didapat dari mafhum, juga diharamkan. Keduanya mempunyai ilat yang sama, yaitu sama-sama membuat zalim terhadap anak yatim. Kemudian macam mafhum yang kedua, yaitu mafhum mukhalafah, yakni apabila hukum yang tidak tertulis atau mafhum berlawanan dengan yang tertulis atau mantuk. Contohnya dalam firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qala sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani dzulumun. Artinya, menunda membayar hutang bagi orang yang mampu adalah zalim. Mantuk dari hadis di atas adalah haram menunda membayar hutang, maka bagi orang yang mampu, mafhum mukhalafahnya adalah menunda bayar hutang. Bagi orang yang tidak mampu, tidaklah zalim atau tidak haram. Mafhum mukhalafah ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, mafhum sifat. Yang kedua, mafhum syarat. Yang ketiga, mafhum ghaiyah. Yang keempat, mafhum adat. Yang kelima, mafhum laqab. Dan yang terakhir, mafhum hasyr. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.